Ini kan kita sudah pemungutan suara ulang. Seingat saya itu pernah ada salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang sudah PSU, terus PSU lagi. Nah, kira-kira ini unsur-unsur apa saja yang bisa menimbulkan terjadi pemungutan suara ulang-ulang ini? Kayak Misalkan begini, Kak Ida. Di TPS itu ternyata ada pemilih yang tidak berhak memilih, memberikan hak suaranya di TPS. Maka itu pelanggaran. Maka itu harus di PSU, direkomendasikan PSU. Atau dia KPPS menulis namanya di kertas suara itu. Atau juga ada mobilisasi nanti. Iya. Ya kan? Ya bahkan nggak berhak kan? Iya. Jadi dia itu pelanggaran administrasi sehingga harus direkomendasikan PSU. Pemungutan suara ulang. Iya, gitu. Ketika terjadi pelanggaran di tingkat TPS, itu bisa terjadi pemungutan suara ulang lagi nih di tingkat TPS ya. Kita berharap semoga tidak ada pemungutan suara ulang lagi baik di tingkat TPS maupun di tingkat kabupaten kota. Apabila di sekitar Bapak Ibu melihat, sahabat Bawaslu melihat ada dugaan pelanggaran di sekitar Bapak Ibu sekalian, tolong didokumentasikan, mohon maaf, sebagai bukti dan segera dilaporkan kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Ada pertanyaan nih dari netizen, kira-kira ada beberapa laporan yang dilaporkan ke Bawaslu, tetapi kayaknya itu tidak ditangani oleh Bawaslu. Ini kira-kira bagaimana nih penjelasannya ini? Sahabat Bawaslu di mana saja Anda berada, hari ini kembali lagi bersama saya Kakak IPJM akan memandu podcast hari ini dengan narasumber yang tidak asing lagi. Beliau adalah anggota Bawaslu Provinsi Papua, Bapak Amandus Situmorang, SHMH, Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Apa kabarnya ini Bapak? Baik, Kak Ida. Pak Amandus ini kan selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Nah, kira-kira apa indikator yang digunakan oleh Bawaslu untuk mengidentifikasi adanya dugaan pelanggaran pemilihan? Iya, indikatornya itu kan kita tetap mengacu pada undang-undang. Misalkan Bawaslu kan menangani 4 jenis pelanggaran. Iya. Pelanggaran itu terdiri dari pelanggaran administrasi, kode etik, pidana, dan pelanggaran hukum lainnya. Nah, bagaimana untuk melihat adanya indikasi pelanggaran 4 jenis pelanggaran itu? Misalkan administrasi, itu kan terkait dengan pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU. Nah, pelaksanaan tahapan itu kan ada PKPU yang mengatur. Apabila ditemukan atau ada laporan terkait dengan pelanggaran administrasi itu, maka Bawaslu meneliti dan mengkaji terkait dengan dugaan pelanggarannya, itu untuk administrasi. Kalau di administrasi maka outputnya adalah rekomendasi kepada KPU dan jajarannya untuk memperbaiki pelanggaran administrasi tersebut. Nah, pelanggaran kode etik itu kan terkait dengan ada 11 asas penyelenggara pemilu di Undang-Undang Nomor 10 ataupun Undang Nomor 7 itu. Nah, salah satu saja dilanggar, itu sudah indikasi unsurnya terpenuhi pelanggaran kode etik, maka Bawaslu menemukan atau menerima laporan, selanjutnya merekomendasikan kepada DKPP. Tapi itu tingkatan penyelenggara, misalkan KPU, kemudian KPU Kabupaten Kota atau Bawaslu Kabupaten Kota. Itu direkomendasikan kepada DKPP. Karena itu lembaga permanen ya penyelenggara. Kalau dia menyangkut dengan pelakunya adalah ad hoc, itu maka diselesaikan sesuai dengan kewenangan lembaga masing-masing. Nah, terkait dengan pidana, nah pidana ini kalau di undang-undang kita cermati, undang-undang itu nggak ada pasal pidana. Nah, kalau ada dugaan pelanggaran pidana itu, maka Bawaslu menemukan dan menerima laporan dugaan pelanggaran tidak pidana itu. Nah, selanjutnya dilakukan kajian, kemudian dalam waktu 3+2 itu, kemudian Bawaslu kalau sudah dari hasil kajian hukumnya atau kajian akhirnya unsur pidana sudah terpenuhi, misalkan ada 2 alat bukti yang cukup, ya kan? Kemudian juga keterangan-keterangan para pihak yang dilakukan klarifikasi, maka selanjutnya direkomendasikan kepada penyidik Gakumdu
untuk penanganan tindak pidananya selanjutnya, dan selanjutnya nanti ke penuntutan oleh kejaksaan dan sidang di pengadilan oleh pengadilan setempat. Ya, kalau di wilayah hukum Pengadilan Negeri kelas 1 Jayapura kan meliputi 5 kabupaten kota begitu. Nah, untuk pelanggaran hukum lainnya, misalkan netralitas ASN, Bawaslu kan berwenang untuk menerima atau menemukan dugaan netralitas itu. Nah, jadi kalau ditemukan kemudian terpenuhi unsurnya bahwa oknum ASN itu ternyata diduga kuat untuk melakukan pelanggaran netralitas, maka kita rekomendasikan pelanggaran tersebut ke Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. Begitu. Untuk selanjutnya nanti diambil sanksinya ditentukan sanksinya oleh PPK setelah mendapat rekomendasi dari BKN. Begitu, saya kira. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Mohon izin Pak Mandus, ini yang apakah kita bisa mengetahui pada pemilihan sebelumnya, bahkan pada saat menjelang pemungutan suara ulang ini, kira-kira apa tren pelanggaran yang paling sering dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua nih, biar kita tahu. Iya, selama pelaksanaan pemilihan di waktu normal ya, kita bicara di tanggal 27 November dan sampai saat ini memang yang paling banyak dilaporkan itu terkait dengan netralitas aparatur sipil negara. Ini bersumber dari media sosial, Kak-Ida. Jadi oleh pengawasan Bawaslu melalui pengawasan cyber menemukan ada dugaan keterlibatan ASN ya dalam konteks pemilihan ini atau masa kampanye ini, maka selanjutnya informasi tersebut kita jadikan informasi awal. Nah, kalau lokusnya dia di kabupaten kota, kita limpahkan kabupaten kota karena lokusnya peristiwanya terjadi di daerah. Nah, trennya itu seperti itu. Jadi trennya terkait dengan netralitas ASN gitu. Oleh karenanya langkah-langkah Bawaslu itu kembali lagi menyampaikan pencegahan, surat pencegahan, himbauan baik itu kepada Pemda, provinsi, kabupaten kota, ya maupun ke tim atau paslon itu sendiri. Kita sampaikan surat pencegahan untuk tidak melibatkan ASN maupun melakukan tindak-tindakan yang dilarang tentunya. Baik, berarti yang paling banyak terjadi ini soal netralitas ASN, maksudnya ASN yang tidak netral begitu ya. Baik, kira-kira seberapa cepat Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran tersebut? Iya, jadi Kak-Ida, penanganan pelanggaran di pemilu dan pemilihan itu berbeda. Kalau di pemilu itu dia lebih panjang. Waktunya, proses penanganannya itu 7+7 hari kerja. Kalau di pemilihan itu 3+2 Kak-Ida. Oh, sangat singkat lebih sekali. Singkat lagi waktu. Iya, oleh karenanya untuk penanganan pelanggaran nanti di pungut hitung itu sesegera mungkin. Ya, karena sesuai dengan ketentuan yang ada itu, terutama nanti apabila ditemukan pelanggaran di TPS yang nanti bisa terjadi pemungutan suara ulang kembali di TPS itu, ya itu harus segera kan. Nah, kalau dia penanganan biasa, maka dugaan pelanggaran itu akan ditangani ketika ada laporan, ya kan. Nah, laporan ini 7 hari sejak diketahui, maka dilaporkan oleh masyarakat yang melaporkan itu. Jadi ada 3 syarat menjadi pelapor. Yang pertama itu syaratnya itu menjadi warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak pilih berdomisili setempat. Yang kedua itu pemantau pemilihan dan peserta pemilihan. Itu sebagai syaratnya untuk pelapor. Nah, 7 hari dia peristiwanya, maka nanti di hari ke-8 atau juga sebelumnya peristiwanya 5 hari setelah peristiwa bisa laporkan, tapi batas waktunya 7 hari, jangan sampai lewat, kan begitu. Nah itu jadi terbatas memang. Nah kalau temuan itu kan hasil pengawasan langsung oleh Bawaslu, pengawas pemilihan.
Jadi kalau dalam pelaksanaan pengawasan, misalkan sekarang tahapan kampanye, kemudian menemukan ada dugaan pelanggarannya, maka dibuatkan kan LHP, laporan hasil pengawasan. Nah di situ dimuat ada dugaan pelanggarannya atau tidak. Nah kalau ada maka segera diplenokan dan dijadikan temuan. Gitu. Kalau sudah terang peristiwanya, kemudian terlapornya siapa, kemudian buktinya sudah ada, maka dijadikan temuan melalui rapat pleno. Begitu Aida. Ini sebentar lagi kita akan ada di tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang di PSU berdasarkan putusan MK. Nah, kira-kira pada saat misalnya ada pelanggaran di TPS, itu kira-kira bagaimana prosedur masyarakat atau siapapun untuk melaporkan jika ada pelanggaran? Baik, terima kasih Kak Ida. Saya bicara dulu mengenai konteks temuan. Nah, pada saat nanti Bawaslu atau pengawas pemilihan itu melaksanakan pengawasan di TPS, maka apabila ada pelanggaran yang memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU kembali, ya itu harus segera ditangani. Ya, maka pengawas itu atau PTPS itu membuat laporan hasil pengawasan. Ya, kemudian buktinya diserahkan kepada Pandis, Panwaslu Distrik. Okay. Ya. Kemudian Pandis nanti akan membuat kajian untuk melihat kembali dugaan pelanggaran itu. Kemudian kalau sudah terpenuhi dan kuat buktinya, maka segera dilaporkan atau direkomendasikan kepada PPD melalui Bawaslu Kabupaten Kota. Nah itu jadi itu sifatnya cepat ditangani. Nah apabila kalau itu konteksnya adalah temuan, kalau laporan, maka masyarakat segera bisa melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten atau juga melalui Pandis. Ya segera gitu. Nah kami berharap maka masyarakat juga kami berharap untuk berpartisipasi apabila melihat ada dugaan pelanggaran di TPS nanti, ya bisa melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota atau kepada Pandis setempat. Ya, dengan menyerahkan bukti dan juga mengisi, ya nanti bersedia tentunya untuk mengisi form A1 laporan, ya kalau dia mau laporkan gitu. Nah, jadi seperti itu kaidah. Pada saat pungut hitung itu kan nanti ada saksi dari pasangan calon nih. Nah, kira-kira bagaimana mereka juga bisa menyampaikan hal-hal misalnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS itu sehingga itu bisa diproses. Nah, kira-kira bagaimana prosedurnya ini? Iya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa peran dan fungsi dari saksi ini kan calon ini kan dia memastikan bahwa proses pemungutan suara di TPS itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah, kalau ada dugaan pelanggaran juga bisa sampaikan berjenjang kepada PTPS, ya, atau juga bisa melaporkan langsung kepada Pandis. Nah, itu terkait dengan pemungutan suara. Nah, kalau dia terkait dengan penghitungan, maka kalau ada kekeliruan dalam penghitungan, maka saksi menyampaikan kepada PTPS atau menyampaikan langsung keberatan kepada KPPS untuk diulang kembali penghitungannya, begitu. Nah, jadi kalau itu ada terjadi, maka bisa dilakukan mekanisme itu, namanya saran perbaikan. Kalau keberatan saat langsung pada saat Iya, rekapitulasi. pada saat rekapitulasi itu, penghitungan itu, nah disampaikan saran perbaikan dan dilaksanakan hari itu juga. Jadi jangan tunggu besok-besok lagi. Hari itu langsung dilaksanakan oleh KPPS penghitungan suara ulang itu kalau terjadi. Jadi saran perbaikan disampaikan oleh PTPS, saran perbaikannya dan dilakukan perbaikan hari itu juga. Pada saat itu juga begitu. Kira-kira apakah ada misalnya formulir yang harus diisi misalnya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS itu yang harus diisi oleh saksi, apakah ada atau tidak? Iya, kalau untuk Bawaslu sendiri itu diatur di Perbawaslu nomor 6 tahun 2004 terkait dengan pengawasan tahapan pengundian hitung. Itu langsung ada namanya formulir saran perbaikan. Ada. Nah, kalau untuk saksi sendiri, ya kita kembali kepada mekanisme penanganan pelanggaran di Perbawaslu nomor 9 tahun 2004. Ya, ada formulir yang disediakan di lampiran Perbawaslu itu, Perbawaslu 9.
formulir A1 laporan. Begitu. Baik, Pak Mandus, ini ada pertanyaan nih dari netizen. Kira-kira ada beberapa laporan yang dilaporkan ke Bawaslu, tetapi kayaknya itu tidak ditangani oleh Bawaslu. Ini kira-kira bagaimana nih penjelasannya? Baik, terima kasih Kak Ida. Terkait dengan jika ada laporan disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu, nah kesannya tidak ditangani, ya kan? Sebenarnya begini, Kak Ida. Jadi Bawaslu itu sekali lagi bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak bisa keluar. Sebagaimana ketentuan Perbawaslu nomor 9 tahun 2024. Pada saat masyarakat melaporkan kepada Bawaslu ada dugaan pelanggaran, maka Bawaslu akan melakukan kajian awal di hari kedua setelah laporan disampaikan untuk melihat keterpenuhan syarat formulir materialnya. Oh, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Iya, betul. Oke. Syarat formulirnya itu ada data pelapor, terlapor, ya kan? Kemudian waktu laporan peristiwanya atau laporannya tidak melebihi dari 7 hari sejak diketahui. Nah, kalau di Perbawaslu itu kan kalau tidak memenuhi syarat formilnya, maka tidak bisa ditangani. Oh, iya. Langsung dikeluarkan status laporan. Atau juga laporan itu sudah pernah ditangani. Begitu. Nah, kemudian juga ada mekanisme juga pencabutan laporan, Kak Ida. Jadi, laporan dapat dicabut, masyarakat ya, sahabat Bawaslu, kalau laporan dicabut itu sebelum diregistrasi. Kalau sudah diregistrasi, maka itu laporannya tidak bisa dicabut lagi. Dilanjutkan pada proses penanganan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di hari kedua Bawaslu melakukan kajian awal kan. Nah, untuk melihat keterpenuhan syarat materialnya. Nah, kalau syarat formilnya juga belum terpenuhi, ya, tadi saya sampaikan kan mengenai buktinya, kemudian dugaan unsur pasalnya belum dimuat di pom laporan A1-nya, maka disampaikan kepada pelapor untuk memperbaiki laporannya. Itu batas waktunya 2 hari sejak pemberitahuan. Begitu. Kalau sudah dilengkapi, maka langsung pengawas itu meregistrasi laporannya. Begitu. Jadi sekali lagi sahabat Bawaslu, tidak ada penanganan laporan yang tidak tertangani. Hanya mungkin kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Kota saya sampaikan terkait dengan laporan sudah dikeluarkan status laporannya, maka segera diberitahukan kepada pelapor. Berarti selama ini bisa dibilang laporan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu itu setelah dikaji oleh Bawaslu ada yang tidak lengkap sehingga dihentikan, begitu. Ada yang kurang syarat-syarat yang jelas bahwa kalau tidak memenuhi syarat formilnya maka tidak bisa tidak lanjuti. Iya. Atau juga sudah pernah ditangani maka berlaku ajasnya itu nebis in idem. Betul. Ya, artinya perkara yang sama tidak bisa ditangani lagi. Tadi laporan yang tidak memenuhi syarat formil tadi itu keluarkan statusnya, tapi itu jadikan informasi awal. Gitu. Laporan tidak tadi itu yang mungkin oleh sahabat Bawaslu merasa bahwa ini tidak ditangani itu. Nah, kalau tidak memenuhi syarat formil, maka dikeluarkan status laporannya, tidak ditangani, tidak ditindaklanjuti, tapi jadikan informasi awal oleh pengawas pemilihan. Berarti nah, ada prosedur itu. Ada prosedur itu. Nah, saya sampaikan tadi kalau informasi awal ini kan bisa dari media sosial, kemudian pengawas pemilihan itu pleno menjadikan informasi awal. Selanjutnya terhadap dengan informasi awal itu dilakukan penelusuran, Kak Ida, selama 7 hari. Tujuan penelusuran itu untuk menemukan peristiwanya. Ya, kapan terjadinya, lokusnya di mana, ya kan? Kemudian buktinya apa? Kalau sudah lengkap semua, kemudian pengawas pemilihan itu menuangkan hasil penelusuran itu di LHP, laporan hasil pengawasan penelusuran. Setelah itu pengawas pemilihan itu melaksanakan rapat pleno untuk melihat hasil penelusuran itu. Kalau sudah lengkap tadi itu, maka jadikan temuan lagi, Kak Ida. Jadi temuan kemudian diregister. Kalau dia digunakan tindak pidana,
maka segera 1 kali 24 jam itu rapat pembahasan pertama di Gakumdu terkait dengan temuan tadi itu, dan seterusnya penanganan 3+2 di Bawaslu, begitu. Jadi sahabat Bawaslu di mana saja Anda berada, setelah mendengar penjelasan dari Pak Amandus tadi, sebenarnya ada laporan-laporan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat atau siapa saja yang melapor ke Bawaslu terhadap pelanggaran. Itu Bawaslu tidak hanya melihat apakah ini dia memenuhi syarat atau tidak, tapi Bawaslu juga melakukan penelusuran terhadap itu, begitu ya. Jadi ini hal-hal yang tidak dilihat oleh masyarakat, tapi ditelusuri lebih dalam oleh Bawaslu. Ya, saya tambahkan sekali lagi, Kaida, Bawaslu sangat berharap kepada seluruh masyarakat, apabila di sekitar Bapak Ibu melihat, sahabat Bawaslu melihat ada dugaan pelanggaran di sekitar Bapak Ibu sekalian, tolong didokumentasikan, mohon maaf, sebagai bukti, dan segera dilaporkan kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Begitu, Kaida. Supaya, karena tadi berbatas waktu, supaya segera ditangani oleh pengawas pemilihan, begitu. Mungkin ini kita minta keberanian juga ya dari masyarakat untuk membantu itu namanya Bawaslu. Kaidah pengawasan partisipatif. Iya, kita minta partisipasi dari masyarakat untuk membantu Bawaslu apabila menemukan pelanggaran di lapangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Alasan lain juga, Kaidah, karena keterbatasan jumlah pengawas. Maka Bawaslu mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawasi juga bersama-sama pelaksanaan PSU ini. Dari pengalaman Bawaslu ini, pelajaran apa yang paling penting untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran pada saat pungut hitung nanti? Iya, Bawaslu Provinsi Papua, Kaida, sudah melakukan upaya pencegahan, ya, terjadinya pelanggaran di pelaksanaan pungut hitung dari pemilu 2019, Pilkada 2020 sampai 2024, Bawaslu bersama dengan Gakumdu itu sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, ya, melakukan supervisi dan melakukan monitoring langsung terkait dengan pelaksanaan, persiapan dan pelaksanaan pungut hitung. Dan terutama Bawaslu Provinsi Papua sudah mengambil langkah untuk menyampaikan kepada seluruh Bawaslu Kabupaten Kota agar memerintahkan kepada Pandis, ya, ataupun PKD itu memasang pasal-pasal pidana di TPS ini sebagai upaya pencegahan, sehingga nanti masyarakat yang membaca itu dia berpikir 2 kali untuk melakukan pelanggaran kecurangan di TPS. Ini kan kita sudah pemungutan suara ulang. Seingat saya itu pernah di tahun 2017 kalau tidak salah atau 2016 itu ada salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang sudah PSU terus PSU lagi. Nah, kira-kira ini unsur-unsur apa saja yang bisa menimbulkan terjadi pemungutan suara ulang-ulang ini? Baik, terima kasih, Kaida. Sebenarnya KPU, ya, itu sudah diatur di PKPU 17. Itu kalau ada pelanggaran atau apa di TPS itu terjadi hal-hal yang mengganggu ada gangguan keamanan di TPS, maka itu oleh KPU sendiri itu bisa melaksanakan pemungutan suara ulang. Iya, itu di PKPU 17 pasal 50 sampai 51. PKPU 17 tahun 2024. Nah, itu dari konteks KPU. Nah, kalau Bawaslu itu mengacu pada pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Unsurnya apa? Misalkan begini, Kaida. Di TPS itu ternyata ada pemilih yang tidak berhak memilih. Ya kan? Memberikan hak suaranya di TPS, maka itu pelanggaran. Ya, maka itu harus di PSU, direkomendasikan PSU. Atau dia KPPS menulis namanya di kertas suara itu. Itu tak boleh. Itu pelanggaran administrasi. Iya. Ya? Atau juga ada mobilisasi nanti. Iya. Ya kan? Ya, bahkan nggak berhak kan? Iya. Jadi dia itu pelanggaran administrasi sehingga harus direkomendasikan PSU. Pemungutan suara ulang. Iya, gitu. Jadi jangka waktunya nanti itu 2 hari setelah pemungutan suara, yaitu tanggal 8 Agustus itu sudah Pandis mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang. Begitu, Aida. Iya, berarti kalau berdasarkan penjelasan dari Pak Amandus tadi itu berarti ada pemungutan suara ulang di tingkat TPS, begitu ya? Iya, Kak Ida. Jadi rekomendasi tadi kan
akan dilaksanakan oleh KPU dalam waktu 10 hari. Iya, rekomendasi itu untuk dilaksanakan PSU. Itu di Pemungutan suara tingkat ulang di TPS. Di tingkat TPS. TPS begitu. Oke, iya. Ya kalau Berarti tadi menyangkut dengan pengalaman kita itu yang tadi Kak Ida sampaikan itu, kalau seingat saya itu di Kabupaten Jayapura, iya, ya betul, kan? betul. Kemudian Iya. juga ada di Membramo. Membramo Raya, gitu, betul. PSU. Iya, PSU. Iya. Berarti ini yang perlu diketahui oleh sahabat Bawaslu di mana saja Anda berada, bahwa ketika terjadi pelanggaran di tingkat TPS, itu bisa terjadi pemungutan suara ulang lagi nih di tingkat TPS ya. Kita berharap semoga tidak ada pemungutan suara ulang lagi baik di tingkat TPS maupun di tingkat kabupaten kota. Baik Pak Amandus, sebagai closing statement ini kira-kira apa harapan Bawaslu nih kepada seluruh pemilih yang ada di tanah Papua, bahkan seluruh penyelenggara baik di KPU maupun Bawaslu jajaran hingga tingkat TPS nih, apa harapan Bawaslu dalam hal ini? Harapan Bawaslu Provinsi Papua atau saya selaku anggota Bawaslu Provinsi Papua, kita mengaca pada pengalaman kemarin di pemilihan normal di tanggal 27 November, kita berharap bahwa ini pemungutan suara ulang terakhir. Ya, oleh karenanya kami menghimbau kepada KPU ya untuk menyelenggarakan PSU ini secara profesional dan berintegritas, ya, dilakukan secara mekanisme yang benar dan tidak ada lagi rekapitulasi yang molor, ya kan? Ya, jadi sesuai dengan rekapitulasi nanti pleno rekapitulasi itu sesuai waktunya, dan tentunya kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan, ya, Bawaslu Kabupaten Kota dan jajaran ad hoc untuk melakukan pengawasan secara melekat dalam tahapan penghitungan nanti. Dan kepada paslon tim pemenangan, kami berharap untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang nantinya mengarah pada menimbulkan kerugian sendiri kepada paslon, ya, dan menghindari adanya money politik, ya, pemberian uang atau materi lainnya, ya, secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih. Dan kepada pemilih masyarakat kami menyampaikan untuk nanti datang berbondong-bondong pada tanggal 6 Agustus untuk menyalurkan hak politiknya pada pelaksanaan PSU, pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2004 nanti, ya, dengan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Jadi nanti suara Bapak Ibu di TPS menentukan arah pembangunan Papua ke depan 5 tahun ke depan. Jadi pilihlah calon yang sesuai dengan hati nurani, ya, dengan berdoa kepada Tuhan dan pilih sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin Kak Ida. Baik, terima kasih banyak Pak Amandus untuk penjelasannya. Bapak Ibu, sahabat Bawaslu di mana saja Anda berada, demikian tadi beberapa percakapan singkat dengan Pak Amandus selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo